Pada video ini saya akan mencoba menjelaskan tentang algoritma populer yang umum ditemui pada pemrograman. Fokus pada video yang pertama ini adalah terkait dengan algoritma sorting. Algoritma sorting itu adalah algoritma ataupun metode dengan langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas untuk menyusun data dalam urutan tertentu. Bisa ascending atau dari kecil ke besar maupun descending dari besar ke kecil dengan menggunakan serangkaian aturan ataupun logika yang ada. Tujuan dari algoritma ini tentunya adalah agar mempermudah pengelolaan data dan membuat pencarian data lebih efisien. Ada dua jenis algoritma sorting yang akan coba saya bahas di sini. Namun disclaimer terlebih dahulu, ada banyak sekali jenis-jenis algoritma sorting yang ada ya di pemrograman. Namun kita akan coba ambil contohnya dari bubble sort maupun merge sort. Bubble sort itu adalah algoritma sorting yang didasarkan pada pembandingan secara berulang antar elemen di dalam data. Algoritma ini membandingkan pasangan elemen bersebelahan dalam data dan menukarkan posisinya atau biasa disebut dengan istilah swap jika urutannya masih salah. Sebagai contoh, kita sudah membahas di video sebelumnya terkait bagaimana menulis algoritma dan mungkin biar lebih spesifik ke pemrograman kita tidak lagi menggunakan contoh memasak air, ya kita ambil contoh dari bubble sort. Saat kita menuliskan algoritma bubble sort ya dengan menggunakan notasi pseudocode, kurang lebih prosesnya seperti ini. Namun untuk memudahkannya, saya akan tuliskan juga di dalam bentuk komentar. Ya. Jadi prosesnya untuk bubble sort itu kurang lebih seperti ini. Ketika kita ingin mengurutkan datanya ya dari kecil ke besar, maka kita akan lakukan proses ya pencarian berapa panjang atau berapa jumlah elemen dari list data yang kita punya. Di sini contohnya ada list data A. Ya, jadi kita anggap aja ada huruf A sampai Z ya, tapi masih acak ya. Kita pengen gimana caranya kita balikan lagi A, B, C, D sampai Z secara berurutan. Ya katakan aja misalkan C-nya ada malah di urutan 20. Nah, prosesnya kita bisa lakukan dengan menggunakan yang namanya bubble sort. Setelah kita dapatkan panjangnya 26 ya, misalkan kita inisialisasi variabel untuk melacak apakah terjadi pertukaran pada iterasi yang ada di dalam. Jadi ini ada iterasi luar sama iterasi dalam. Ya, namun sekali lagi untuk sekarang ya, mungkin fokus dari teman-teman adalah bukan memahami kode yang ada di sini, tapi untuk mengetahui seperti ini manfaat dari algoritma ketika kita berurusan dengan yang namanya pemrograman. Ya, dan ini kali ini fokusnya memang ke pseudocode. Nah, ketika kita sudah berhasil menginisialisasi, ya, kita melakukan proses dengan menggunakan perulangan, ya. Kita bandingkan dua elemen yang bersebelahan tadi. Apakah A lebih besar nggak dari si B? Ya, atau misalkan kita ingin bandingkan sudah sampai ke 5 dan 6. Apakah huruf F lebih besar nggak dari huruf S? Ya, sehingga kita nanti akan menentukan di situ apakah dia bakal diswap ataupun tidak. Nah, contohnya di sini langkah selanjutnya, jika elemen sebelumnya lebih besar, maka tukar posisinya. Ya. Terus kemudian kita tandakan bahwa pertukaran telah dilakukan pada iterasi ini. Ya, yang tadinya kita set nilainya adalah false, kita rubah menjadi true. Atau kita bisa pakai 0, kita ganti jadi 1 misalkan. Sampai pada akhirnya, ketika perulangannya itu sudah selesai, jika tidak ada pertukaran lagi, maka dapat dikatakan bahwa datanya sudah terurut dan algoritma sudah harus berhenti. Dan kita tandai dengan proses break. Sini. Nah, itu adalah cara kerja sederhana dari bubble sort. Sedangkan untuk pembandingnya dengan yang lain ada yang namanya merge sort. Ini adalah metode pengurutan data yang menggunakan metode divide and conquer. Prinsip ini membagi data menjadi bagian-bagian lebih kecil ya atau di divide, dibagi, lalu mengurutkan bagian-bagian tersebut secara terpisah ya baru di conquer. Akhirnya baru digabungkan kembali atau di merge. Bagian-bagian tersebut menjadi data yang terurut. Ya.
kurang lebih ya, dia lebih banyak algoritmanya daripada bubble sort ya. Kita bisa buat satu buah fungsi dengan nama merge ya, dan kita bisa juga buat satu buah fungsi untuk melakukan merge sortnya. Nah, di sini contohnya kalau merge kita inisialisasi daftar kosong untuk hasil penggabungannya ya. Kita gabungkan elemen dari setengah kiri, kita anggap kita bagi kiri dan kanan ya. Ya, terus kemudian kita hapus itemnya. Gabungkan elemen dari setengah kanan, tambahkan sisa elemen dari yang setengah kiri, dan diakhiri dengan tambahkan sisa elemen dari setengah kanan. Nah, proses yang ada di sini ya, kita lakukan terlebih dahulu dari proses yang ada di sini. Ya, jadi ini adalah proses sudah melakukan merge-nya. Tapi untuk melakukan conquer-nya kita lakukan di sini. Ya. Pertama, kita kembalikan data jika daftar memiliki satu elemen atau kurang. Ya gimana? Kan prinsipnya dia menggunakan divide and conquer ya. Apa yang mau dibagi kalau tidak ada. Terus kalau sudah misalkan ada 4, kita temukan titik tengah. Nah, dengan cara yang sesimpel kita bagi 2. Terus kemudian kita lakukan dengan fungsi rekursif ya. Untuk setengah kirinya supaya dia sampai terurut. Kirinya terurut, terus kemudian pastikan kanannya terurut, barulah kita panggil fungsi merge. Nah, ini kelihatan ya, salah satu fungsi pseudocode ketika kita menuliskan notasi dengan function. Jadi ketimbang kita gabungkan kode yang sebanyak ini ke dalam proses yang ada di sini, return yang ada di sini, ya kita bisa membuatnya terpisah sehingga nanti paham, oh merge ini adalah proses penggabungan, sedangkan proses di atasnya adalah proses divide and conquer-nya. Kurang lebih seperti itu. Ya baik, untuk video penjelasan tentang algoritma populer ya, tentang algoritma sorting kita selesaikan sampai di sini. Next video kita akan membahas tentang yang namanya algoritma searching. Terima kasih.